Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kita kembali lagi di Power of Worship. Wah, semuanya udah siap buat sembah Tuhan kan? Sudah. Oke, yuk sekarang duduk yang rapi. Kita mau siapkan hati kita buat sembah Tuhan. Yuk, sekarang kita mau sembah Tuhan. Kita mau katakan ke Tuhan kalau kita cinta sama Tuhan Yesus. Semua di sini cinta sama Tuhan Yesus ya? Cinta, Kak. Yuk, pagi hari ini kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita mau katakan kalau kita cinta sama Tuhan Yesus ya. Selamanya kita mau cinta sama Tuhan Yesus. Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita mau sembah Tuhan pakai lagu ini dari awal. Semua tangannya diangkat, matanya ditutup. Gak usah lihat kanan kiri, gak usah lihat mama papa, gak usah lihat adiknya. Kita mau fokuskan pikiran kita. Kita mau sembah Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, Semua tangannya diangkat. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan hari ini untuk menyembah-Mu Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku Semuanya anak-Mu, katakan, Tuhan layakkan kami Tuhan. Kami mau dengar suaranya adik-adik Joel Kids. Bisa lebih keras lagi, bisa sembah Tuhan lebih lagi. Kita mau sembah Tuhan bukan kayak biasanya. Kita mau sembah Tuhan pakai hati kita. Rencana-Mu. Sekarang Kak Mel mau dengar suara adik-adik Joel yang lebih keras lagi. Katakan kalau kita ini anak-anak Tuhan. Layakkan Tuhan, layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sekali lagi, sama-sama katakan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, Tuhan. Sama-sama minta sama Tuhan. Kita mau minta hati buat tertuju buat Tuhan.
yang setia sama Tuhan. Kita mau sama-sama minta hati yang nurut sama Tuhan. Sama-sama kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Kita mau sama-sama minta. Beriku hati penuh ketaatan, penuh gelora cinta dan pujian. Kita mau sama-sama minta. Berikan ku hati seperti hati Yesus yang menggenapkan kehendak Bapa. Beriku hati penuh ketaatan, penuh gelora cinta dan pujian. Berikan ku hati seperti hati Yesus yang menggenapkan kehendak Bapa. Beriku hati penuh ketaatan. Kami meminta Tuhan hati yang setia sama Engkau Tuhan. Kita meminta Tuhan hati yang taat sama Engkau Tuhan. Biar Kau yang bentuk hati kami Tuhan, biar Kau yang beri hati kami Tuhan seperti hati-Mu Tuhan. Hati Yesus yang menggenapkan kehendak Bapa. Beriku hati penuh ketaatan. Yuk adik-adik, Tuhan masih tunggu kalian buat minta hati sama Tuhan adik-adik. Kalian minta pakai hati adik-adik. Kalian minta pakai hati. Kalian minta hati yang taat. Kalian minta hati yang nurut sama Tuhan. Kalian minta hati yang setia sama Tuhan. Hati Yesus yang menggenapkan kehendak Bapa. Beriku hati penuh ketaatan, penuh gelora cinta dan pujian. Berikan ku hati seperti hati Yesus yang menggenapkan kehendak Bapa. Sekarang kita mau sembah Tuhan. Beriku hati penuh ketaatan, penuh gelora cinta dan pujian. Berikan kami Tuhan. Berikan ku hati seperti hati Yesus yang menggenapkan kehendak Bapa. Beriku hati penuh ketaatan, penuh gelora cinta dan pujian. Berikan ku hati seperti hati Yesus yang menggenapkan kehendak Bapa. Berikan ku hati seperti hati Yesus yang menggenapkan kehendak Bapa. Berikan ku hati seperti hati Yesus yang menggenapkan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih setiamu Tuhan selalu baru buat hidup kami. Kasih setiamu baru setiap pagi Tuhan. Biar kami boleh mengalami kasih setiamu ya Tuhan. Sungguh kami hidup karena kasih setiamu Tuhan. Dengan segala kekurangan kami Tuhan, Kau menerima setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hidup kami karena kasih setiamu.
mengingat hidup kami sampai hari ini. Semua karena kasih setiamu ya Tuhan. Buat keluarga kami, buat sekolah kami, buat pekerjaan kami, buat apapun ya Tuhan. Kami bersyukur itu semua karena kasih setiamu ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Beri kami hati Tuhan, kami mau belajar. Kami mau dengar-dengaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang pimpin setiap kami. Engkau yang memampukan kami, menolong kami untuk bisa melakukan firman-Mu setiap hari dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, please welcome to Negeri Lautan Kasih. Kira-kira sudah rules nomor berapa ya hari ini? Ya, betul. Kita sudah masuk ke rules nomor 9, yaitu rendah hati. Apakah semua warga bisa memiliki kerendahan hati ya? Coba kita saksikan bersama-sama. Dori, aku dengar di Negeri Lautan Kasih sedang ada lomba nyanyi loh. Dan kamu tahu nggak siapa yang bakal jadi pemenangnya? Kalau tentang lomba nyanyi aku tahu, tapi kalau pemenangnya ya nggak tahu lah. Nggak tahu? Padahal kamu sedang ngobrol loh sama orangnya. Hah? Maksudnya kamu? Yups, betul sekali. Suaraku kan bagus, jadi pastilah aku yang menang. Oke. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menerjang terkam. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. T-Rex, itu namanya. T-Rex, hidup di zaman purba. Dan juara nomor 1 adalah Dori. Yeay! Loh, Raffi, kan suaraku yang paling bagus. Kok Dori yang menang? Starla, memang suaramu lebih bagus. Tapi kan temanya adalah tentang kepahlawanan. Nah, apakah yang kamu nyanyikan sudah sesuai dengan temanya? Enggak, Raffi. Aku hanya menyanyi yang sedang viral aja. Starla, bukankah rules-nya berkata kita harus rendah hati? Memang suara kamu bagus, tapi ketika salah, apakah kamu bisa dengan rendah hati menerima kesalahanmu, mengakui kekalahanmu? Ya Raffi, maaf. Aku terlalu sombong, merasa paling bisa. Maafkan aku ya Raffi. Akhirnya Starla bertobat. Adik-adik Joel Kids, setiap kita diberikan talenta oleh Tuhan. Tapi kita harus gunakan talenta itu dengan kerendahan hati. Karena semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat ya adik-adik, talenta itu pemberian Tuhan. Dadah! Shalom adik-adik semua Joel Kids. Masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Semangat ya pastinya ya. Wah, hari ini Kak Klar punya cerita adik-adik. Coba dilihat dulu. Ini binatang apa? Binatang apa?
Betul banget, binatang kelinci. Coba yang sebelah sini. Ya, ada seekor apa? Kura yang di sebelah sini ada kura-kura, yang di sebelah sini ada kelinci. Adik-adik, Kak Klar mau cerita ya. Ketika itu si kelinci ini jalan-jalan di hutan. Dia bertemu sama kura-kura. Dia melihat kura-kura ini kenapa ya? Kok jalannya pelan banget? Dia bingung, si kelinci bingung adik-adik. Si kelinci bawa apa ya? Dia bingung. Kura-kura bawa apa ya di belakang pundaknya? Dia melihat ke kanan, ke kiri. Ternyata si kura-kura membawa rumah. Nah, si kelinci berkata sama kura-kura adik-adik. Hei, kura-kura. Kenapa sih jalanmu lambat banget? Kamu pasti keberatan ya bawa badanmu ya? Lihat dong aku punya kaki yang lincah. Aku bisa melompat-lompat, aku bisa berlari. Kalau kamu nanti lomba lari sama aku, pasti kamu kalah. Soalnya jalanmu aja pelan-pelan kayak gitu, udah kayak kakek-kakek. Kata si kelinci seperti itu adik-adik, sama si kura-kura. Kura-kura hanya diam aja. Ya karena kura-kura memang jalannya lambat ya adik-adik ya. Kalau kelinci kan memang bisa berlari. Terus tiba-tiba apa yang terjadi di tengah hutan itu adik-adik? Turunlah hujan. Wah, ketika gerimis si kura-kura berkata sama kelinci. Hai kelinci, sudah ada hujan. Ayo kita cari tempat untuk berteduh. Kita lomba yuk, siapa yang akan mencari tempat berteduh paling cepat? Kata si kura-kura. Mereka pun berdua, si kelinci pun berdua akhirnya lari cepat-cepat. Si kura-kura, apa yang dilakukan kura-kura adik-adik? Dia masuk ke dalam rumahnya. Dan kelinci masih mencari tempat untuk berteduh. Tapi karena di tengah hutan tidak ada rumah, ternyata cuma hanya banyak pohon. Karena hujannya sangat lebat, si kelinci pun akhirnya terjebak di hujan yang lebat. Dan si kura-kura apa adik-adik? Dia tinggal di dalam rumahnya dan dia tidak kena hujan. Wah, hari ini Kak Klar bercerita tentang siapa? Si kelinci yang sombong. Ternyata apa? Ketika si kelinci memamerkan apa yang dia punya, kelinci pun juga punya kekurangan. Sedangkan si kura-kura yang tadinya terlihat dia tidak bisa apa-apa, dia tidak bisa lari, dia jalannya lambat. Si kura-kura punya kelebihan yang tidak dipunya sama si kelinci. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kerendahan hati. Ternyata sama dengan kita adik-adik. Kita ini juga punya kekurangan dan kelebihan. Tapi kita mau belajar adik-adik. Dengan kelebihan yang kita punya, kita nggak mau jadi orang yang sombong. Seperti tadi si kelinci. Karena kesombongannya, karena dia awal-awalnya dia menyombongkan diri, merasa dia hebat, dia bisa berlari cepat. Tapi kondisinya di hutan gimana adik-adik? Ada hujan yang lebat. Dia nggak punya tempat untuk berteduh. Sedangkan si kura-kura, dia punya rumah untuk berteduh yang jadi kelebihannya. Kita juga mau adik-adik, kita nggak mau menyombongkan ketika Tuhan memberikan kita kelebihan, kita nggak mau jadi anak yang sombong. Adik-adik tahu nggak peribahasa yang berkata seperti ini? Padi semakin berisi semakin merunduk. Coba dilihat ya gambarnya ini, padinya tuh. Dia semakin berisi, dia semakin menunduk. Padinya nggak mungkin berdiri tegak gini adik-adik. Maksudnya apa sih?
Ketika kita punya kelebihan, ketika kita punya kepintaran, kita harus mau melihat sekeliling kita. Ada yang kurang nggak ya di sekeliling kita? Ketika ada yang kurang, kita punya kelebihan, kita harus mau adik-adik membagi kelebihan kita untuk di sekitar kita yang merasa kekurangan. Satu hal yang Tuhan mau adik-adik dari hidup kita. Tuhan mau hidup kita ini tidak sombong. Tapi hidup kita ini apa? Rendah hati. Di Roma 12 ayat 16b, Tuhan berkata, janganlah menganggap dirimu pandai. Kak Clarsi percaya, pasti adik-adik Joel Kids di sini pasti anak-anak yang pintar, yang pandai. Coba di sini siapa yang jago main musik? Angkat tangannya. Pasti jago ya. Main musik ada yang bisa main gitar. Terus ada yang bisa main apa lagi? Main piano. Terus bisa main apa lagi? Oh, main drum ya. Pasti jago ya. Terus ada yang pinter olahraga? Siapa yang pinter olahraga? Wah, ada yang jago basket. Terus ada yang jago apa? Renang. Bulu tangkis. Apalagi jago main sepak bola. Pasti semuanya pandai ya. Di sekolah siapa yang paling pintar matematikanya? Siapa ayo? Atau bahasa Inggrisnya yang paling keren? Biar kayak bule-bule gitu adik-adik. Ngomongnya bahasa Inggrisnya lancar. Mungkin lebih lancar bahasa Inggrisnya ya daripada bahasa Indonesianya ya. Nah, semuanya pasti kita anak Tuhan pandai-pandai. Tapi yang Tuhan mau adik-adik, ketika kita dikasih kepandaian sama Tuhan, kita nggak boleh jadi anak yang sombong. Kita harus terus tetap mengandalkan siapa? Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Karena apa? Tadi adik-adik bisa main basket, adik-adik bisa main sepak bola, pinter matematika. Itu semuanya karena siapa ayo? Karena siapa? Karena aku, adik-adik. Karena suka latihan. Ya bener sih adik-adik, itu karena adik-adik suka latihan, rajin belajar. Tapi satu hal yang Kak Klar mau ingetin buat adik-adik Joel Kids semua. Semuanya itu karena Tuhan. Tuhan yang mengizinkan kita memiliki talenta itu adik-adik. Kita punya kepintaran bisa main musik, kita punya kelincahan untuk bermain bola. Itu Tuhan yang ngasih buat kita. Dan adik-adik yang berusaha, adik-adik yang belajar. Tapi tetap, siapa sih yang punya kehidupan kita adik-adik? Siapa yang punya? Tuhan Yesus. Hidup kita ini dari Tuhan. Kita masih bisa berbicara, kita masih bisa berlari, kita masih bisa makan enak. Itu semua karena siapa? Karena Tuhan. Makanya kalau kita masih punya dikasih sama Tuhan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang lebih dari teman-teman kita, kita nggak boleh sombong. Ingat ya tadi ceritanya si kura-kura sama si kelinci. Ketika kita punya kelebihan, kita juga punya kekurangan loh adik-adik. Jangan sombong. Kita harus tahu kalau hidup kita ini, kalau tanpa Tuhan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan sampai nih ya adik-adik, ketika kita dikasih berkat yang luar biasa sama Tuhan, kita bisa memiliki apa yang kita mau, terus kita melupakan siapa? Tuhan. Karena kita merasa diri kita mampu. Waduh, susah loh adik-adik kalau nanti kita melepaskan hidup kita dari Tuhan. Kan? Kita harus tinggal sama Tuhan. Kalau kita lupa akan Tuhan yang memberikan segalanya, kita nggak mau bersyukur,
Tandanya apa? Berarti adik-adik sedang tidak mengakui kehebatannya Tuhan Yesus. Padahal siapa pemilik dunia ini? Siapa pemilik kehidupan ini? Dan siapa yang paling hebat di dunia ini? Siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Maka dari itu kita harus ingat, kita ini gak mampu kalau tanpa Tuhan. Jangan menganggap diri kita ini selalu yang paling pinter, selalu yang paling jago, selalu yang paling hebat, selalu yang paling kuat. Enggak adik-adik, kita punya Tuhan di atas segalanya, di atas segala kehidupan kita. Tuhan yang berhak buat hidup kita. Ya, Kak Klar punya satu cerita lagi yang ada di Alkitab. Bentar ya, tunggu sebentar ya. Adik-adik masih pegang dengan catatannya? Bawa Alkitab gak? Bawa ya. Kita mau tunggu sebentar, adik-adik tarik nafas sebentar dan kita mau lanjutkan. Nah, kita kembali lagi adik-adik. Kak Klar mau cerita. Adik-adik tahu nggak, bangsa Israel waktu itu diserang sama bangsa Midian. Adik-adik tahu nggak? Waktu itu ya adik-adik, bangsa Midian itu menyerang bangsa Israel. Bangsa Israel sampai takut minta ampun. Dia sampai berlindung di dalam gua karena dia menghindari bangsa Midian. Bangsa Midian itu suka ngambilin hasil panennya, ngambilin hasil ternaknya, pokoknya dia diserang gitu loh. Kan bangsa Israel takut ya. Tapi Tuhan baik loh adik-adik. Tuhan memberikan seorang yang untuk memimpin bangsa Israel untuk menyerang. Siapa ayo? Ada yang tahu nggak? Coba dilihat di sini ya. Di sini dilihat. Depannya ada huruf G. Di belakangnya ada huruf N. Di tengah-tengah ada huruf D. Siapa ya kira-kira ya yang ditugaskan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel? Tahu nggak adik-adik? Siapa? Gideon. Ye, bener banget. Adik-adik bisa ngelengkapin namanya ya. Bener banget adik-adik. Tuhan menyiapkan Gideon untuk memimpin bangsa Israel menyerang orang Midian. Tapi waktu itu bangsa Israel yang bersama dengan Gideon ada berapa? 32.000 orang. Tapi Tuhan berkata, kayaknya kebanyakan nih. Nanti jangan-jangan kalau orang bangsa Israelnya banyak dan menang melawan Midian, nanti bangsa Israel pasti sombong. Dia akan berkata, gara-gara kita lah yang menang. Orang kita hebat. Gitu enggak? Bener enggak? Kadang kan kita ini sombong kalau kita ini punya kelebihan. Ya kan? Tapi kalau kita ini banyak kekurangan, ya mau disombongin apa ya Kak ya? Kan kurangnya banyak. Tapi kalau aku paling jago, ya aku sombong lah. Ayo, siapa yang kayak gitu? Jangan ya. Makanya Tuhan itu gak mau bangsa Israel dan Gideon jadi sombong. Oleh karena itu Tuhan berpesan sama Gideon untuk menyaring pasukannya. Gak mau itu semuanya berangkat untuk menyerang bangsa Midian. Takut nanti mereka merasa hebat dan mereka membanggakan dirinya. Akhirnya Tuhan berkata sama Gideon, bilang ya sama bangsa Israel, yang paling berani untuk kita mau menyerang musuh kita, boleh tinggal. Tapi yang takut, dah pulang aja. Daripada nanti mungkin nyusahin ya adik-adik, orang mau nyerang musuh tapi takut. Akhirnya yang berani aja coba, yang berangkat. Dan akhirnya berapa? Yang pulang 22.000. Yang tinggal cuman berapa? Tadi ada 32.000,
pulang 22.000, yang tinggal berapa? 10.000 orang. Tapi Tuhan beranggapan, ini nggak boleh ini masih banyak ini. Nanti mereka bisa sombong ini kalau nggak dikurangin lagi. Akhirnya Tuhan berkata apa sama Gideon? Kita mau pilih lagi pasukan yang benar-benar yang akan berangkat untuk menyerang Midian. Caranya gimana? Dengan mencari, memisahkan dengan cara mereka minum air, adik-adik. Melihat caranya minum air, yang pertama dengan cara menjilat seperti anjing. Gimana sih kalau anjing minum air? Pakai lidahnya gini ya, jilat-jilat gitu ya. Yang kedua caranya dengan cara mengambil air dan membawa air itu ke dalam mulutnya. Sudah 2 kelompok nih adik-adik. Ada yang minum dengan cara menjilat dan ada yang minum dengan cara ngambil air masukin ke dalam mulut. Yang dipilih yang mana? Adik-adik tahu nggak? Bener banget, yang dipilih bangsa Israel yang mengambil airnya dan membawa airnya ke dalam mulut. Berapa orang pasukannya? 300 orang. Itu yang berangkat. Dengan hanya 300 orang pasukan bersama Gideon melawan Midian. Dan singkat cerita adik-adik, siapa yang menang? Pastinya dong bangsa Israel bersama Gideon, mereka memenangkan pertempuran itu. Dan bangsa Midian pun akhirnya terpukul mundur, kalah. Coba adik-adik bayangkan. Ketika tadi, kalau semisalnya Tuhan tuh mau ngajarin kita untuk selalu merendahkan hati kita. Tuhan mau kita ini jadi gak sombong. Coba bayangin ya adik-adik, dengan 300 orang mau melawan bangsa Midian yang mungkin jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dan lebih kuat. Kalau kita merasa sombong, kita akan berkata, tadi seperti yang Kak Klar bilang, gara-gara kita nih, kita menang, kita lupa sama Tuhan. Tapi kalau kita rendah hati, kita merasa kita gak mampu nih Tuhan, kita akan terus mengandalkan Tuhan. Kita akan minta, Tuhan, Engkau yang bekerja buat aku. Bantu aku Tuhan, buat aku bisa memenangkan pertempuran ini. Atau dalam kehidupan kita, bantu aku Tuhan, aku ini gak mampu tanpa Engkau Tuhan. Ketika kita punya masalah, kita selalu ingat kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat, yang mampu mengatasi segala hal dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau adik-adik dari hidup kita. Karena tanpa Tuhan, kita gak mampu. Kita gak bisa. Coba adik-adik bayangkan, kalau Tuhan bilang, nafas kita berhenti hari ini, apa yang terjadi? Ya kita harus kembali pulang. Kita sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Walaupun kita punya uang, kita punya kekuatan, tapi kalau Tuhan bilang, Nak, sudah ya kamu pulang ke surga ya. Atau kita harus selesaikan, ya kita harus pulang. Mungkin nih adik-adik ya, adik-adik mungkin gak pernah nih menyepelekan hal. Aku sudah menganggap aku sudah pintar. Aku gak perlu belajar lagi, gampang ke. Aku sudah gak usah belajar lagi. Aku sudah gak perlu latihan lagi, soalnya aku lomba menang terus Kak. Aku gak usah lomba-lomba belajar-belajar lagi Kak. Siapa yang di sini mau? Karena kesombongannya, akhirnya kita menjadi kalah. Mau gak adik-adik? Ada loh adik-adik yang kayak gitu, karena kita terlalu menggampangkan. Tiba-tiba dari belakang kita yang ada teman yang tadinya kurang, dia merasa aku harus latihan,
Aku harus terus berusaha. Dia belajar terus, dan akhirnya apa? Dia mendahului kita dan memenangkan perlombaan. Nah, adik-adik, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Karena hidup kita ini miliknya Tuhan. Kita nggak boleh melupakan Tuhan. Karena Tuhan itu ada di atas segalanya. Adik-adik tahu nggak? Hidup kita ini miliknya, benar-benar miliknya Tuhan. Ada kata-kata dari Tuhan, oleh Tuhan, dan hanya untuk Tuhan. Kita lahir karena siapa? Ayo. Kita lahir karena Tuhan. Yang menciptakan kita siapa? Tuhan Yesus. Yang memberikan nafas kita siapa? Tuhan Yesus. Dan kita juga harus mau adik-adik. Kita bisa makan, kita bisa bersekolah. Itu karena kebaikan Tuhan. Itu karena kasihnya Tuhan buat kita. Itu Tuhan yang memberikan buat kita. Kita pintar karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Hanya untuk Tuhan maksudnya gimana ya Kak? Kalau kita dikasih kelebihan sama Tuhan, kita harus mau apa? Saling berbagi. Tuhan kan berkata, kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita harus mau memberkati orang-orang di sekeliling kita yang berkekurangan. Karena kita punya yang lebih, kita harus mau membantu yang berkekurangan. Dan satu hal adik-adik, ketika kita mau merendahkan hati kita mau membuka hidup kita mau belajar. Kita nggak mau merasa diri kita paling hebat, diri kita paling kuat. Kita mau belajar adik-adik untuk mendengarkan orang-orang yang mau mengajari kita. Yang mau memberikan masukan buat kita. Ciri-ciri orang yang mau merendahkan hatinya, yaitu apa adik-adik? Dia mau menganggap dirinya ini gak selalu benar. Ketika kita menganggap diri kita ini sesuatu yang ada di tempat kita itu gak selalu benar, ketika kita merasakan salah, kita melakukan kesalahan, kita mau berkata, kita mau minta maaf. Itu tandanya kita merendahkan hati kita mau berkata kalau kita salah. Karena apa? Karena kita masih takut sama Tuhan. Kita masih mau mengandalkan Tuhan. Tuhan yang mau mengkoreksi hidup kita. Kalau kita terus merasa kita benar, kita akan lupa sama Tuhan. Wah, jangan ya adik-adik ya. Kita mau terus hidup kita serahkan sama Tuhan. Oke adik-adik, siap kita mau melakukan apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Oke, kita mau belajar terus ya, untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Yuk semuanya, sekarang kita mau merenungkan firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan kita. Semuanya tutup mata, kita mau nyanyikan satu lagu untuk menyembah Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau terus minta sama Tuhan, supaya kita bisa belajar untuk menjadi orang yang rendah hati, bukan menjadi orang yang sombong. Kita mau minta sama Tuhan, biarkan Tuhan yang selalu memimpin hidup kita. Semuanya nyanyikan. Yesus, Kau yang mengajarku dari teladan hidupmu, Tuhan Yesus, Kau yang melatihku, karena Kau guru terbaikku. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus,
Kau yang melatihku, karena Kau guru terbaikku semuanya. Tuhan berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataan-Mu. Tuhan berikanku hati yang lembut, mau dibentuk sesuai isi hati-Mu. Kita mau terus minta sama Tuhan buat kita selalu mau mendengarkan apa yang Tuhan minta dari hidup kita. Karena kita tahu adik-adik, tanpa Tuhan kita nggak mampu. Tuhan terlalu sayang sama kita, sampai Tuhan memberikan yang lebih buat kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita harus selalu ingat adik-adik, hidup yang kita jalani sekarang, kepintaran yang kita terima, itu semuanya karena Tuhan. Bukan karena kuat hebat kita adik-adik, tapi itu karena Tuhan yang mencintai kita lebih dari segalanya. Sesuai isi hati-Mu, Tuhan berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataan-Mu. Tuhan berikanku hati yang lembut, mau dibentuk sesuai isi hati-Mu. Tuhan berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataan-Mu. Tuhan berikanku hati yang lembut, mau dibentuk sesuai isi hati-Mu. Tuhan berikanku telinga seorang murid untuk mendengarkan perkataan-Mu. Tuhan berikanku hati yang lembut, mau dibentuk sesuai isi hati-Mu. Mau dibentuk sesuai isi hati-Mu. Mau dibentuk sesuai isi hati-Mu. Tuhan, bentuk hati kami Tuhan menjadi hati yang tidak sombong Tuhan. Hati yang penuh berserah akan Engkau Tuhan. Dan hati yang terus mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan tempat kami mengandalkan hidup kami Tuhan. Karena Engkau yang punya hidup kami. Kami bisa dan kami mampu itu semua karena Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Bersama Prayer Dad di sini dengan Prayer Mom akan ngajak adik-adik semua berdoa buat bangsa Indonesia. dan kota Semarang dan kota-kota yang ada di Indonesia. Nah benar. Semua adik-adik siap? Tetap semangat. Oke, kita mau berdoa buat bangsa Indonesia. Biar Tuhan yang jaga Indonesia. Karena Indonesia milik kepunyaan Tuhan. Dan biar kerajaan Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu
jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakan Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakan Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Yesus ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Tuhan, pegang bangsa kami Indonesia Tuhan. Selamatkan bangsa tercinta kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, buat para pemerintah di bangsa kami, biar roh takut akan Tuhan turun atas setiap para pemerintah. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati para pemerintah. Kami tolak perpecahan, kami tolak konflik Tuhan. Damai sejahtera, shalom Tuhan turun atas bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Buat kota Semarang dan buat kota-kota yang ada di Indonesia ini. Amin, Tuhan. Biar kerajaan Tuhan yang memerintah. Amin, Biar Tuhan. kerajaan surga dan nilai-nilai kerajaan surga boleh terjadi buat pemerintahan Amin. yang ada di kota-kota Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan. Turun kebijaksanaan. Amin, Turun Tuhan. kemurahan. Turun kebaikan. Turun semua yang terbaik untuk rakyat Indonesia Tuhan. Biar pemimpin di kota-kota memiliki hati yang mengasihi kota-kota, memiliki hati yang mengasihi masyarakat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di bumi seperti di surga, di bumi seperti di surga. Kami meteraikan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Nah, luar biasa sekali ya adik-adik ya. Tetap semangat untuk berdoa. Tetap semangat mau berdoa buat bangsa Indonesia. Dan kota-kota. Sampai jumpa. Dadah. Oke adik-adik, kita sudah selesai untuk kebaktian hari ini. Dan jangan lupa ya untuk terus ikutin kebaktian-kebaktian online. Biar adik-adik nggak ketinggalan cerita-ceritanya. Biar adik-adik terus bisa mengikuti apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Oke adik-adik, sekarang kita mau tutup kebaktian hari ini. Semuanya tutup mata, kita mau bersyukur sama Tuhan. Tuhan, kami mengucapkan syukur Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan Tuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyelesaikan kebaktian hari ini. Kami mau terus Tuhan terima berkat-Mu Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan seperti yang Engkau mau. Kami mau terus Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan berkat yang Kau berikan kepada kami tidak pernah berkesudahan Tuhan. Karena yang terbaik Tuhan Kau telah rancangkan buat kami.
Kami mau bersyukur dan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau yang terbaik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita berjumpa lagi minggu depan dengan pastinya yang lebih seru dari hari ini. Bye.